Baiknya kita sebarkan nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tak mungkin-mungkinnya menaikkan puji syukur kehadirannya atas limpahan rahmatnya, limpahan kasih sayangnya, sehingga kita masih dapat bertemu kembali di ruangan laboratorium IPA ini dalam rangka melakukan KBM kita setiap hari. Oleh itu sebelum kita melanjutkan perjalanan kita hari ini, saya mempersiapkan Wahyu untuk pimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Kemudian beserta diri sekalian, sebelum ibu lanjut, ibu ambil absen dulu. Cika, Indira, Hadir Bu. Aryono, Sinta, Hadir Bu. Naila, Hadir Bu. Dwi Savitri, Hadir Bu. Reza, Surya, Hadir Bu. baiklah beserta diri sekalian, ibu sudah absen, perhatikan sini. Sekarang ibu akan bahas tentang bab 3, struktur dan fungsi tumbuhan. Pada pertemuan kita yang pertama tentang bab 3, ibu sudah membahas, yaitu diantaranya akar, batang, daun. Pada pertemuan kita yang kedua ini, adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian pada bunga sempurna. Bagian-bagian buah dan biji. Siswa sekalian, bahwa hari ini ada 2 permasalahan yang ibu perlu bahas, yaitu yang pertama bagian-bagian pada bunga sempurna, dan yang berikutnya bagian-bagian buah dan biji. Saya persilakan Anda dulu menunggu telepon yang sudah pernah dipakai di dalam kelas. Sekarang ibu persilakan Anda untuk mempergunakan baju laboratorium.
Setelah Anda memakai, semua sudah selesai bajunya? Sudah. Setelah Anda memakai baju laboratoriumnya, di sebelah kanan kamu, Ibu sudah persiapkan alat-alat yang kita melakukan pengamatan. Oleh itu tolong diperhatikan bagaimana kerapian alat-alat tersebut. Sebentar apabila Ibu suruh kembalikan, seperti yang Anda lihat itu rapi seperti sedia kala. Demikian saya persilakan perwakilan dari kelompoknya masing-masing 2 orang untuk mengambil alat dan bahan. Saya persilakan masing-masing kelompok saya yang berdiri. Perhatikan dulu sebelum Anda melakukan pengamatan secara langsung, peserta didik sekalian, untuk tujuan pembelajaran kita yang kedua ini di bagian daripada buah dan biji itu kita melakukannya walaupun tidak mempergunakan alat, gampang kita amati. Di antara kalian sudah ada yang pernah melihat bunga toh? Sudah. Di depan kamu Ibu sudah memberikan beberapa contoh jenis-jenis bunga, buah, dan biji. Siapa yang sudah pernah melihat bunga kembang sepatu? Bunga yang ada di depan kamu ini namanya bunga kembang sepatu. Jenis-jenisnya juga banyak ragamnya. Ada warna merah, ada yang warna pink, ada pula yang warna putih. Di sini bahwa yang kita melakukan pengamatan sebentar nanti adalah untuk melihat bunga sempurna. Mengapa bunga itu disebut bunga sempurna? Coba perhatikan, para ahli itu membedakannya bunga yang ada di bumi ini, sekalipun banyak ragamnya yang sudah Ibu bagikan itu di depan kamu, bahwa bunga yang ada di bumi ini para ahli membedakannya adik-adik cuma 2 jenis, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki 2 jenis kelamin pada satu pucuk. Sedangkan bunga yang tidak sempurna, dia memiliki dalam satu pucuk seperti yang Ibu pegang ini cuma 1 alat kelaminnya. Bisa jantan saja, bisa betina saja. Bisa paham ini? Bisa. Kemudian menyangkut buah. Begitu maha besarnya Allah, maha kuasanya, Dia menciptakan berbagai macam jenis buah. Sudah pernah melihat buah durian? Pernah melihat buah mangga? Sama? Beda. Pernah melihat buah kelapa? Sama dengan buah durian? Beda. Nah, banyaknya buah yang ada di bumi ini, pada umumnya buah cuma memiliki 3 bagian, yaitu kulit, daging, atau yang disebut dengan isi, dan apa lagi? Biji. Pastinya di dalam buah pasti ada biji. Tapi perlu adik-adik sekalian tahu, sebagaimana pembahasan saya tadi, Allah begitu maha kuasanya. Dia menciptakan segala macam sesuatunya beragam, adik-adik. Pernah melihat jambu benteng? Pernah. Coba kamu bayangkan dengan buah mangga.
itulah keagungan Tuhan menciptakan berbagai macam ragamnya. Intinya mau buah, mau bunga, mau tumbuhan, semuanya itu adalah bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kemarin-kemarin itu sudah singgung, bermanfaat sebagai bahan makanan, bermanfaat pula sebagai pertukaran gas atau pertukaran oksigen. Kemudian kita akan melakukan pengamatan. Tadi itu sudah singgung bahwa buah dan biji gampang kita amati, gampang diamati melalui mata secara langsung. Di depan kami ini berbagai macam buah. Ada buah majemuk, ada buah semu, ada buah tunggal, ada buah apel, banyak jenisnya. Kemudian bunga juga begitu. Di depan kamu ibu sudah menyajikan berbagai macam bunga, bukan bunga. Sebagaimana ibu bilang tadi di pembukaan kita bahwa dari banyak bunga, para ahli menemukan itu cuma 2 jenis, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Demikianlah sekilas penyampaian dari saya. Kita akan melakukan pengamatan, yaitu menggunakan buku petunjuk. Buku petunjuk sesuai dengan buku petunjuk. Di situ pula ada soal untuk Anda jawab yang disebut dengan lembar hasil kerja siswa. Jadi mengerjakan juga sesuai petunjuk, menjawab pun sesuai petunjuk. Kalau soalnya ada 3, berarti dijawab 3. Kalau soalnya ada 2, dijawab 2 dan seterusnya. Ada yang tidak mengerti? Wajib paham ini? Paham? Terima kasih. Baiklah, kita melakukan pengamatan, yaitu pada bunga sempurna. Dia halaman 14. Buku petunjuk siswa, silahkan Anda membuka pada halaman 14. Ada bulat, ada memanjang. Kalau belum ada hasilnya diulang-ulang. Kalau penggunaan mikroskop dia berhubungan dengan cahaya. Penggunaan mikroskop dia sangat berhubungan dengan cahaya. Jadi kalau gambarnya belum muncul,
dan ini bulat. Kalau sudah nampak di dalam mikroskop itu harus digambar. Sudah Wahyu? Apa pensil? Kalau tidak jelas, tolong ditanyakan.
gambarnya? Boleh. Kalau sudah, silakan rapikan mejanya. Gambar dikumpulkan, memulai buku petunjuk sama buku cetak digabung-gabung seperti sedia kala tadi. Tolong dilakukan. Tolong dilakukan. Terima kasih. Dari hasil pengamatan yang ibu lihat ini hampir jawabannya bagus-bagus, kecuali dalam hal menggambar ada yang belum sempurna. Untuk nilai untuk menggambar hasil kerjanya kelompok C yang belum bagus, karena yang saya minta adalah 2 gambar irisan bulat dan bintang. Yang dia kasih ke saya cuma yang bulat saja, yang bintang khusus. Jadi saya kasihkan untuk kelompok A, dia pilih karena gambarnya tidak sempurna. Kemudian ketika kelompok yang lain, menurut saya semua itu kasih A. Baiklah, itu yang penilaian dari saya. Sekarang masing-masing kelompok saya mintakan pertanggungjawabannya, yaitu saya mulai dari kelompok A. Apa yang kamu amati hasilnya, apa yang kamu diskusikan bersama teman-temannya. Saya persilakan perwakilan dari kelompok A. Silakan. Saya Nurul Ode dari kelompok A akan melaporkan hasil pengamatan dan hasil diskusi kami sebagai berikut. 1. Bagian-bagian rumah sempurna terdiri atas 8 bagian, antara lain 1. Kepala putih, 2. Tangkai putih, 3. Bakal buah, 4. Kelopak, 5. Kepala sari, 6. Tangkai sari, 7. Mahkota, dan 8. Dasar bunga. Nomor 2. Menggunakan mikroskop lebih jelas daripada menggunakan mata secara langsung. Terima kasih. Bagaimana menurut kelompok yang lain? Ada B. Kami dari kelompok B akan melaporkan hasil pengamatan kami dan hasil diskusi kami sebagai berikut. Bagian-bagian rumah sempurna yaitu ada 8 macam, yaitu 1. Kepala putih, 2. Tangkai putih, 3. Bakal buah, 4. Kelopak, 5. Kepala sari, 6. Tangkai sari, 7. Mahkota, 8. Dasar bunga. 2. Melihat dengan mata secara langsung nampak tidak jelas, sedangkan melihat secara langsung melalui mikroskop nampak lebih jelas. Sekarang yang terakhir untuk kelompok C dan D, saya tidak mintakan pertanggungjawabannya, cuma saya mintakan silakan perwakilan kedua kelompok itu untuk tampil di depan untuk memberikan hasil lukisannya. Silakan kelompok C. Kita berdiri anak-anak sekalian, bahwa kita melakukan
pengamatan dengan mikroskop itu irisan melintang dengan bulat berbeda, sekalipun dalam satu rangkai bunga. Sudah jelas tadi kan? Sudah diamati dengan mikroskop kan? Jadi kalau secara kasat mata hampir tidak ada perbedaannya, tapi setelah kita amati dengan menggunakan mikroskop sangat jelas melintang itu seperti bagaimana, bulat itu seperti bagaimana. Ada yang belum dipahami? Tidak ada. Barangkali dari masing-masing kelompok ada pertanyaannya, saya persilakan kepada kelompok A. Mungkin ada yang belum dipahami, silakan kelompok A. Apa fungsi dari kelompok A? Bertanya dari 8 bagian bunga sempurna, yang dipertanyakan adalah apa fungsi daripada benang sari. Ada yang bisa menjawab? Saya persilakan kelompok C. Benang sari pada dasarnya berfungsi untuk memproduksi butiran-butiran serbuk sari atau mikrospora yang bertugas menyimpan sel kelamin atau gamet jantan tumbuhan yang nantinya akan diperlukan untuk proses reproduksi. Terima kasih. Sempurna jawabannya anak-anak? Sempurna. Terima kasih kepada siswa yang telah menjawab. Masih ada lagi kelompok yang ingin bertanya? Silakan lainnya. Saya ingin bertanya, apa fungsi dari putih? Dari 8 bagian bunga, pertanyaan dari kelompok B, yaitu lalu apa fungsi dari putih? Siapa yang bisa menjawabnya? Oh, kelompok D. Silakan kelompok D. Putih memiliki fungsi untuk menjadi alas kelamin betina atau wanita di dalam proses untuk melakukan perkembangbiakan. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi, jawabannya sangat bagus. Masih ada lagi yang belum dipahami? Silakan. Saya ingin bertanya, apa fungsi mahkota bunga? Apa fungsi mahkota bunga? Ada yang bisa jawab? Silakan Mutiara. Saya Mutiara dari kelompok B. Fungsi mahkota bunga digunakan untuk menarik serangga. Keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Terima kasih. Tepuk tangan semua. Jadi sebagaimana pembahasan saya yang beberapa menit yang lalu, saya sudah menjelaskan bahwa 8 bagian daripada bunga itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Apa itu mahkota, apa itu benang sari, semuanya ada fungsinya masing-masing. Jelas kan anak-anak? Jelas. Oh, kemudian kalau masih ada lagi yang mau bertanya? Apa fungsi kelompok? Dari kelompok C, apa fungsi dari kelompok bunga? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Silakan Asnurul. Kelompok berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kucur dan akan terbuka ketika mahkota itu mekar. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Yang mana dari kelompok C yang bertanya puas jawabannya? Puas. Puas. Terima kasih. Masih ada lagi yang lain? Tidak. Semua sudah dipahami? Sudah. Kalau sudah tidak ada, kalau begitu saya yang ingin bertanya. Setelah kita mengamati dengan mempergunakan alat, pertanyaan saya, menurut kamu sekalian, apa itu fungsi daripada mikroskop? Saya Bu. Silakan Asnurul. Mikroskop berfungsi untuk melihat benda yang tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Saya Mutiara dari kelompok B. Untuk mengamati objek-objek yang memiliki ukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat hanya dengan menggunakan mata secara langsung. Terima kasih. Masih ada lagi jawaban yang lain? Indira? Silakan. Mikroskop berfungsi untuk melihat benda-benda kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Tepuk tangan semuanya. Karena mikroskop itu berfungsi untuk mengamati benda-benda yang kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Peserta didik sekalian, bahwa mata ini dia mempunyai keterbatasan untuk melihat benda yang jauh tidak dapat dilihat, benda yang dekat tidak dapat dilihat, benda yang terhalang oleh benda lain pun
tidak dapat dilihat. Jadi pada hari ini kita sudah tahu fungsi daripada mikroskop. Olehnya itu dari pembahasan yang pertama tadi menyangkut tujuan pembelajaran kita, hari ini kita sudah dapat menarik kesimpulan sesuai dengan hasil pengamatan kamu. Ibu sudah pegang ini antara lain bahwa bunga sempurna dia memiliki berapa bagian tadi? 5. Kemudian sudah tahu juga bahwa untuk mengamati benda kecil itu sebaiknya mempergunakan mikroskop agar lebih nampak jelas. Ada yang belum bisa dipahami? Masih ada lagi? Tidak. Demikian, terima kasih atas partisipasinya. Selalu semangat ya, walaupun kita dalam keadaan COVID. Sekali lagi ibu bilang tetap semangat. Olehnya itu kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan supaya kita jauhkan dari sakit, penyakit. Kemudian setelah sampai di lingkungan, kita harus selalu merawat pohon, merawat tumbuhan, menanam juga jangan lupa, baik itu di tanah secara langsung maupun di dalam pot. Karena sebagaimana saya sudah singgung tadi, bahwa tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam pertukaran gas maupun sebagai bahan makanan kita. Bagaimana? Setuju dong? Setuju. Baiklah, sebelum kita bubar di tempat ini, saya persilakan masing-masing kelompok 2 orang untuk merapikan alat sebagaimana yang kamu lihat tadi, supaya ada lagi kelas lain yang masih dapat mempergunakan alat. Saya persilakan. 2 orang. Sebagaimana kamu lihat, begitu pula kamu kumpulkan, rapikan, taruh sebagaimana sedia kala. Berdasarkan kelompoknya, kelompok D ada di mana, kelompok A ada di mana. Rapikan alatnya. Kemudian sebelum kita meninggalkan ruangan ini, saya persilakan pula seorang siswa untuk berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita telah lakukan, Tuhan selalu memberkatinya, Tuhan selalu memberikan keafiatan kita, keselamatan. Mudah-mudahan di esok hari insya Allah kita dapat bertemu kembali. Saya persilakan kemudian untuk pimpin doanya. Terima kasih, saya persilakan untuk kembali. Peserta didik sekalian, sebelum ibu tinggalkan kelas ini, pesan yang terakhir dari saya, sebentar kalau pulang, berhati-hatilah selalu, hindari kerumunan, kemudian mempergunakan jalan raya, harus lebih berhati-hati, agar segala sesuatunya yang terjadi, apa-apa yang terjadi di luar jangkauan kita, apa-apa yang terjadi di luar jangkauan kita, jangan berkerumun, jangan sampai di jalan raya terjadi kecelakaan. Kemudian pulang di rumah tiba waktunya, Bayu, tiba waktunya jangan singgah di rumah teman, apalagi setingkat berkerumun, karena sekarang masih dalam keadaan COVID. Ada yang masih belum dipahami? Tidak ada. Kalau begitu sampai di sini dulu pertemuan kita. Kalau ada yang mau dipertanyakan, silakan Anda pertanyakan walaupun sudah di luar jam kerja hari ini. Mungkin esok di dalam kelas ada yang masih kurang paham dengan kabar dan lain sebagainya. Toh Asnul, iya. Terima kasih. Demikianlah dari saya. Mohon maaf apabila ada salah hilafnya apa yang saya sajikan materi kita hari ini.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum